Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki Kevin. Di video kali ini aku mau bahas video dari sesedih ini kehidupan orang Indonesia yang tinggal di Malaysia katanya guys. Wow, seperti apa, yuk kita lihat guys. Sebenarnya ada banyak sekali, cuman yang satu ini tuh yang membuat saya itu sangat tersentuh gitulah pemirsa. Tersentuh sebab saya melihat sampai sebegini sekali ya kan. Kayaknya kalau kamu pulang ke negara kamu juga nggak sesusah ini juga gitu. Makanya selalu saya bilang di video saya itu, kalau bisa kalian itu datang ke Malaysia itu jangan ilegal lah. Makanya saya bilang kalau kalian itu datang ke Malaysia secara resmi lah, jangan lewat belakang-belakang lah atau guna paspor pelancong. Nah begini, karena saya itu udah banyak melihat orang-orang seperti itu. Kebetulan dulu tuh saya di kawasan estate atau perkampungan gitu. Jadi yang ilegal-ilegal ini selalunya tuh mereka itu sembunyi di belakang keramaian gitu. Contohnya macam di gubuk, di kebun sawit, kebun karet, kebun sayur. Kebanyakannya mereka nggak akan merasa yang itu namanya ke kota, ke bandar, ke mall gitu, enggak. Karena apa? Karena ada rasa takut pada diri mereka, karena mereka ini ilegal. Nanti kalau saya keluar tiba-tiba ada operasi imigrasi atau bagaimana ditangkap. Nanti kalau saya masuk ke rumah sakit tiba-tiba ditanya apa dokumen saya di sini, nggak ada, rupanya ditangkap. Pasti ada rasa takut pada diri mereka. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Karena saya udah berbicara langsung kepada orang-orang yang seperti ini. Satu hal yang membuat saya itu sangat-sangat merasa sedih lah melihat orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, yaitu kemarin itu kebetulan tuh kawan suami saya, kawannya kawan suami saya ini itu tuh berkawin sudah. Kebetulan mereka ini juga berkawinnya di Malaysia juga pemirsa. Jadi isi lelaki ini dulu kerja potong buah, udah gitu kontraknya habis dia nggak pulang, si perempuan kerja kilang. Jadi si perempuan lari dari kilang, si lelaki pula sudah habis kontrak. Jadi mereka ini kayak kawinnya kayak mana saya juga nggak tahu sih, itu saya nggak cari tahu sebenarnya. Terus mereka itu udah tinggal bersama dan kerja dengan salah satu bos gitu. Bosnya itu kebetulan orang Malaysia juga. Jadi mereka itu ditempatkan untuk menjaga satu kebun sawit. Terus ada ternaknya juga pemirsa. Kayaknya di Malaysia itu kebanyakan kerjanya di kebun kelapa sawit ya, karena katanya ya di sana gajinya lebih gede, padahal gajinya nggak beda jauh dengan kalau kita kerja di Jakarta nggak sih? Karena aku belum pernah kerja di Malaysia, jadi aku nggak tahu ya. Tapi dengar kabar burung gitu ya guys ya. Kalau di Malaysia itu nggak jauh beda dengan di Jakarta gitu ya gajinya ya. Apalagi ya kayak di Jakarta gitu. Apalagi kalau di kebun sawit sih kadang ada lebih gede tapi dikit gitu guys. Mereka itu tinggal itu dari jalan kita bawa motor, tapi terus ke dalam itu boleh bawa motor sih. Cuman mau kita masuk ke kebun itu ada gate, hanya satu jalan itu saja ada dia buat gate, ada gerbangnya. Jadi yang ada connect ke dalam. Jadi misalnya kalau bosnya mau ke ladang, dia ada kunci. Kalau misalkan kawan-kawannya mau ke sana, mereka telepon dulu gitu. Aku udah di depan gerbang ini, tolong buka gerbang, baru kita boleh masuk ke kawasannya itu pemirsa. Biasalah orang-orang kaya yang punya kebun yang memang kayak gitu ya. Jarak mereka itu dari jalan aspal hitam, tar hitam, itu sekitar saya rasa ada dalam 15 dari estate ke Sungai Siput, kayak dalam 10 km lebih lah gitu pemirsa, lebih ke dalam gitu. Jadi kita akan melewati kebun-kebun, udah gitu kita akan melewati lagi macam karet, terus masuk kita ke dalam gitu pemirsa. Ketika saya sampai di sana, rupanya gubuknya itu nggak ada elektrik, udah gitu air juga susah selalunya. Di depan ada juga di sana macam gubuk-gubuk juga, cuman di sana banyak orang aslinya gitu. Jadi dia akan ambil air untuk air masak ke sana gitu pemirsa. Jadi kenapa saya kemarin ke situ? Kebetulan dia mau melahirkan gitu. Jadi dia kan kosong, jadi nggak beranilah ke hospital. Jadi dia telepon kawannya itu, and then kawannya itu telepon suami bagi tahu saya untuk minta tolong gitu, untuk menolong persalinannya. Sebenarnya dalam hati saya itu saya tanya, kenapa? Karena ianya terlalu beresiko. Tapi satu hal yang kalian ingat, kalau orang yang merantau ini kan, mereka itu kayak nggak sayang nyawa sih. Mereka itu nggak takut apa-apa gitu. Saya bilang nanti kalau terjadi apa-apa, kamu pendarahan atau anak kamu terlilit tali pusat atau bagaimana, sementara kamu dari hamil sampai sekarang nggak pernah USG, saya bilang. Katanya hidup kalau belah,
mati kalau tanam, katanya begitu pemirsa. Kalau kamu yang mati bagaimana? Saya bilang, itu suami saya sudah saya bilang, rupanya dia sudah ada bilang sama suami kalau mati tanam aja di sini gitu. Jadi mereka itu keraskan hati kan pemirsa. Berapa mereka dibayar gajinya saya juga nggak tahu, kayaknya kemarin katanya 1.500 deh satu orang gitu. Jadi istrinya kalau misalkan suaminya 1.500 itu berapa ya kalau di rupiah guys? panen ya kan, istrinya putik biji, lepas ada lagi dia toreh getah gitu pemirsa. Jadi dari rumah kalian tahu tak, saya cek pembukaannya ya kan, pembukaannya itu masih pembukaan 3. Saya bilang ini masih lama, nanti saya datang lagi. Saya pulang ke rumah, kalian tahu saya ambil gunting kita biasa, gunting rambut. Udah gitu saya ambil klip tali pusat anak saya. Tahu untuk klip tali pusatnya nanti saya pikir saya ambil baju-baju anak saya yang dia pakai namkin. Siapa? Iya, namkin anak saya waktu melahirkan, baju-baju baby anak saya bawa pemirsa. Udah, saya datanglah ke tempatnya itu, kami udah dekat-dekat gelap lah. Mama, kalian tahu tak? aku 1 apa 3? Wow, depan gubuknya itu pun ada pokok mango. Katanya selama dia hamil, kuntilanak senantiasa ada di depan pokok mangonya itu. Kalian bayangkan berapa keras, berapa beraninya dia pemirsa. Terus saya datang lagi malam, saya VT still pembukaan sama juga, nggak nambah pembukaannya, dan dia tuh udah merasa sangat-sangat kesakitan pemirsa. Bosnya nggak ada. Saya bilang ini nggak bisa, anaknya lahir harus dibawa juga, walau bagaimanapun harus dibawa ke hospital. Kalian tahu nggak ada dokumen apapun. Terus tanyanya saya, kok misalkan nanti ke hospital apa dokumen diminta? Saya kan pernah juga melahirkan, istilahnya belum mendaftar. Saya bilang rumah sakit nggak akan minta kamu itu di sini tinggal resmi ke tak resmi, dia orang tak minta. Dia orang tanya buku pink, kalau kamu tak ada, walau macam mana pun baby kamu akan diselamatkannya. Saya bilang itulah yang saya salut sama hospital di Malaysia. Mereka tidak akan mempermasalahkan apapun dulu, mereka akan fokus kepada keselamatan manusianya dulu gitu. Jadi mereka nggak akan tanyakan biaya apapun, pokoknya selamatkan dulu anak dan bayinya. Nanti ke belakangnya bagaimana ya bagaimana. Nggak ditangkap polisi ini itu bla 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 bla. Saya bilang enggak, pasti enggak akan diteleponnya polisi. Saya bilang oke lah. Akhirnya mereka telepon bos yang ada kebetulan di luar negara. Dia kata bawalah ke hospital, biaya saya tanggung. Bawa ke hospital akhirnya pemirsa. Dan dia melahirkan operasi berpuluh ribu, kalau saya nggak silap 15.800 atau 16.800 habis, tapi ditanggung bosnya itu. Kalian tahu berapa kerasnya hati orang Indonesia. Kenapa saya cerita seperti ini? Kalian harus tahu ya, ada sebagian dari kita ini memang nggak sayang nyawa. Jadi kalau kita bilang apapun mereka nggak akan peduli gitu ya kan. Contoh kamu gaji 1 bulan 10.000 pun, kalau kamu meninggal toh gaji itu tak akan ada artinya juga. Kamu gaji 20.000 1 bulan pun, kalau untuk keluar minum TOI pun kamu takut. Untuk melihat orang lain pun kamu takut. Untuk merasakan nasi lemak Malaysia, udah berpuluh tahun kamu di Malaysia, rasakan nasi lemak pun kamu takut. Jadi untuk apa duit banyak? Jadi untuk apa gaji besar kalau akhirnya kamu meninggal juga? Atau kalau akhirnya, contohnya, gaji kami 10.000. Untuk mengirim ke Indonesia aja kamu tuh nggak berani. Kamu harus minta tolong orang lain, ya kan? Kamu harus nunggu orang lain gitu. Jadi untuk apa semuanya? Betul tak? Itulah kenapa saya itu kadang-kadang saya bilang kalau boleh orang diiming-imingi apapun jangan masuk secara ilegal. Kalau kamu masuk secara resmi, contoh basic kamu 1.500 pun, 500 kamu makan, 1.000 kamu kirimkan, kamu tuh tenang. Benar, lebih baik secara resmi daripada secara ilegal, karena akan menjadi dampak ke depannya ya guys ya. Hidup juga nggak tenang, jadi kayak diteror terus gitu ya, jadi kayak banyak ya nggak tenang. Kalau misalnya resmi kan kita enak ya, jadi ya udahlah lewat kalau resmi mah gitu ya. Menurut pendapat kalian itu gimana guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.